Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku akan membawamu masuk ke sebuah kisah kelam dari Wonogiri tentang seorang pedagang bakso yang langkahnya menyimpang jauh ke lorong pesugihan terlarang. Di balik kuah panas yang tampak biasa, tersembunyi rahasia yang merayap, menunggu saatnya menagih janji. Cerita ini bukan sekadar horor, tapi peringatan bahwa tidak semua rezeki datang dari tangan yang suci. Ada yang licin, dingin, dan haus jiwa. Bila kau merasa ada bisikan di belakangmu saat membaca kisah ini, jangan menoleh. Mungkin itu hanya angin, atau belut putih itu sudah lebih dekat dari yang kau kira. Santo sudah lebih dari 10 tahun menjadi pedagang bakso keliling di Wonogiri. Setiap hari ia mendorong gerobaknya melewati kampung-kampung, menyusuri gang sempit dan tikungan sepi, berharap mangkok-mangkok baksonya habis terjual. Namun nasib seolah tak pernah berpihak kepadanya. Dagangan sering tersisa, kuah terbuang percuma, dan uang yang ia bawa pulang selalu pas-pasan. Istrinya mulai sering mengeluh, sementara anaknya menginginkan biaya sekolah yang makin mahal. Santo merasa hidupnya seperti diikat oleh nasib buruk yang tak mau pergi. Suatu malam, ketika dagangannya kembali tak habis dan hujan gerimis turun membasahi jalanan, Santo memilih jalan pintas melewati sungai Watu Ireng, sungai tua yang jarang dilewati warga. Sungai itu terkenal angker sejak dulu. Konon, ada penunggu yang menjaga dasar airnya, tapi Santo yang sedang kacau pikirannya tak peduli. Ia hanya ingin cepat pulang. Namun ketika ia melintas, angin malam tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik lenyap begitu saja, seolah seluruh alam menahan napas. Santo mengerutkan kening. Gerobaknya bergoyang pelan. Meski ia tak mendorongnya, ia memandang sekeliling, tapi tak ada siapapun. Lalu bunyi gemercik terdengar dari arah sungai. Bukan suara air biasa, melainkan seperti ada sesuatu yang menyeret tubuhnya di bawah permukaan air. Suaranya berat dan teratur. Santo berhenti. Perasaan dingin merambat dari tengkuk hingga tulang punggungnya. Siapa di sana? Serunya dengan suara yang ia paksa keras. Tak ada jawaban. Yang ada hanyalah gemercik itu. Semakin dekat, semakin dalam, makin lama terdengar seperti napas panjang yang bergeleng-golang. Santo mundur setapak. Tiba-tiba ada suara memanggil namanya, pelan, serak, seolah berasal dari dasar sungai. Tuh, Santo membeku. Suara itu tidak seperti suara manusia yang terpantul atau bergema. Suara itu langsung masuk ke telinganya seperti bisikan dari balik kulitnya sendiri. "Siapa kau?" Santo berteriak, tetapi suaranya bergetar. Gemercik air kembali terdengar. Kali ini disertai aroma amis yang menusuk hidung. Bukan aroma sungai biasa, seperti bangkai ikan yang busuk selama berhari-hari. Santo menutup hidungnya, namun aromanya justru makin kuat, seperti merembes masuk lewat pori-porinya. Kemudian terdengar lagi bisikan itu. "Santo, kau lelah hidup miskin?" Santo tersentak. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap tepat di pikirannya. Ia menelan ludah. "Apa maksudmu?" Tak ada jawaban. Sungai kembali tenang, hening. Lalu air di tepi sungai bergolak. Dari dalam gelapnya air muncul bayangan panjang seperti ular raksasa. Namun gerakannya berbeda, lebih lambat, lebih bergelombang, lebih licin. Santo memejamkan mata sejenak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi karena kelelahan. Tetapi ketika ia membuka mata, ia melihatnya jelas. Seekor belut berwarna putih pucat, sebesar lengan orang dewasa. Tubuhnya memantulkan kilau aneh. Meski malam gelap, matanya merah menyala seperti bara yang disiram minyak. Makhluk itu menatap Santo tanpa berkedip, seolah-olah mengukur ketakutannya. Santo terpaku. Tubuhnya tak mau bergerak. Belut itu mengangkat sebagian tubuhnya dari air. Gerakannya perlahan, namun tegas, seolah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar hewan. Kemudian suara itu kembali terdengar. Tetapi kali ini bukan dari mulut atau udara, melainkan langsung di dalam kepala Santo. "Kau ingin rezekimu mengalir seperti arus sungai?" Santo, apa maumu?" Belut putih itu melengkungkan tubuhnya, membuat riak air menjalar hingga ke tepi sungai. Suara bisikannya semakin jelas. "Aku bisa memberimu. Daganganmu akan selalu laris. Uangmu akan tak pernah habis." Suara itu berhenti sejenak. "Jika kau mau membayar dengan yang setimpal." Jantung Santo berdegup semakin keras. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seolah dipaku ke tanah. Di tengah ketakutannya,
muncul sesuatu yang lebih kuat keputusasaan. Ia lelah miskin. Ia ledah, ia ingin hidupnya berubah. Bayaran apa? Tanya Santo dengan suara hampir tak terdengar. Belut putih itu bergerak pelan, mendekat ke tepi sungai. Mata merahnya berpendar kuat. Sesuatu yang tidak akan merugikanmu, hanya sedikit. Untuk menjaga perjanjian, bisikan itu merayap masuk ke pikirannya. Tumbal kecil, hanya untuk permulaan. Santo merasakan kakinya lemas. Tumbal, apa maksud makhluk itu? Namun sebelum Santo sempat berbicara lagi, belut putih itu menukik kembali ke dalam air. Riak air berputar kuat seperti pusaran kecil. Lalu tiba-tiba semuanya kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bisikan terakhir itu masih bergema di kepalanya. Datanglah kembali pada malam berikutnya. Jika kau setuju. Santo berdiri kaku di pinggir sungai, memegangi dadanya yang berdebar. Gerobak baksonya tampak lebih berat dari sebelumnya. Langit kembali normal, jangkrik kembali bersuara. Namun rasa dingin di tubuhnya tak mau hilang. Ia berbalik, melangkah cepat menjauhi sungai tua itu. Namun sepanjang perjalanan pulang, ada satu pikiran yang terus menghantuinya. Bagaimana jika perjanjian itu benar-benar bisa mengubah hidupnya? Dan bisikan itu, entah mengapa, terasa seperti undangan yang mustahil ia tolak. Sejak malam ia mendengar bisikan itu, Santo tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali melihat sosok belut putih dengan mata merah menyala, seolah makhluk itu menatapnya dari balik kegelapan kamar. Istrinya, Rani, bertanya mengapa Santo gelisah. Namun Santo hanya menjawab bahwa ia sedang memikirkan dagangan. Ia tidak mungkin menceritakan kejadian di sungai. Bahkan bagi dirinya sendiri, kejadian itu sulit dipercaya. Namun ada satu hal yang tak dapat ia abaikan. Bisikan itu terasa nyata. Hari berikutnya, dagangan Santo kembali kurang laku, bahkan lebih sepi dari biasanya. Pelanggan yang biasanya membeli baksonya tidak terlihat. Ada yang sedang sakit, ada yang bepergian, dan ada yang tiba-tiba kehilangan selera makan. Santo merasa seperti alam sengaja menutup rezekinya, menggiringnya kembali ke sungai itu. Keanehan itu membuat kepalanya semakin berat. Ketika matahari tenggelam dan bayangan malam mulai memanjang, Santo berdiri lama di depan gerobaknya. Hatinya bertarung antara takut dan penasaran. Akhirnya, dengan langkah pelan namun pasti, Santo mendorong gerobaknya menuju sungai Watu Ireng. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah angin tahu apa yang akan terjadi. Santo berjalan melewati jalan setapak kecil, hanya ditemani suara dedaunan yang bergesekan. Ketika ia sampai di tepi sungai, suasana di sana benar-benar sunyi. Tidak ada suara hewan malam, tidak ada angin, bahkan aliran sungai pun tidak berbunyi. Diam, beku. Santo berhenti beberapa langkah dari pinggir air. Ketakutan mulai merayap, tapi rasa penasaran yang menghantui pikirannya selama ini membuatnya tetap berdiri. Belut itu. Santo berbisik pelan, seolah takut suaranya memanggil sesuatu yang lebih buruk. Apa benar semua itu nyata? Seolah menanggapi kata-kata Nia, permukaan sungai tiba-tiba bergelombang pelan. Bukan karena angin, melainkan karena sesuatu dari bawah air bergerak naik. Santo menahan napas. Riak air itu semakin kuat. Lalu muncul gelembung-gelembung besar, seperti seseorang yang sedang bernapas dari bawah permukaan. Aroma amis kembali tercium. Kali ini jauh lebih menyengat. Santo menutup hidung, tapi aromanya seolah menembus sela-sela jarinya. Kemudian secara perlahan, dari air yang gelap tubuh putih panjang itu muncul. Belut putih itu naik ke permukaan. Tubuhnya licin, pucat, dan memantulkan cahaya bulan yang samar. Matanya kembali menyala merah, menatap Santo tanpa berkedip. Namun kini, makhluk itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Santo tidak tahu apakah ia tumbuh atau memang kini menampilkan wujud aslinya. Belut itu mengangkat tubuhnya lebih tinggi, seperti sedang berdiri. Lalu suara itu kembali terdengar bukan dari mulut, tapi langsung dari dalam kepala Santo. Kau kembali. Santo menggertakkan gigi, mencoba meraih keberanian. Apa kau, penunggu sungai ini? Belut itu tidak menjawab langsung. Tubuhnya bergetar lembut, menimbulkan riak halus di air. Aku adalah penjaga aliran rezeki, penjaga arus hidup manusia. Aku dan aku mengambil. Santo menelan ludah. Kata-kata itu terasa menekan dadanya. Belut putih melanjutkan, kau menginginkan perubahan. Kau ingin laris.
Kau ingin dihormati, bukan diperhinakan. Santo memejamkan mata. Pikiran tentang hidup miskin, ejekan tetangga, dan tekanan keluarganya kembali terlintas. Semua luka itu terbuka lagi. Jika aku setuju, Santo berkata dengan suara lirih. Apa yang harus kuberikan? Belut putih bergerak mendekat. Permukaan sungai bergolak, seolah air menjauh dari tubuhnya. Hanya Derek Tumble Castle tidak sampai membuatmu susah. Suara itu terdengar lembut, namun dingin. Tapi jika kau menolak setelah menerima, arus sungai akan menarikmu jauh ke dalam. Santo bergidik. Tumbal. Apa? Belut itu menatapnya lama, kemudian menjawab perlahan, sesuatu yang hidup. Sesuatu yang bisa dipersembahkan malam ini. Tidak harus manusia. Kukup Huon sebagai permulaan. Santo menghela napas lega sejenak. Ia masih takut, namun pikirannya menganggap permulaan ini masih bisa ia lakukan. Sika, ayam, atau keming, ia bisa mencarinya. Belut itu seolah membaca pikirannya. Bukan sembarang hewan, tapi hewan yang dekat denganmu. Hewan yang pernah memakan sisa daganganmu. Hewan yang mengenalmu. Santo terkejut. Dia tahu siapa yang dimaksud. Kucing hitam kampung yang sering mengikutinya saat berjualan. Kucing yang selalu menggesekkan tubuhnya ke kaki Santo. Tidak. Itu kucing kampung. Ia tidak mengganggu siapapun. Santo berbisik. Belut putih merendahkan tubuhnya, mendekati tepi sungai. Mata merahnya menatap Santo deras, membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah tumbal harus memiliki Kitchrikot agar perjanjian ini kuat. Santo menggigit bibir. Kakinya bergetar. Ia tahu, ia sedang berdiri di ambang keputusan yang tidak bisa ia tarik kembali. Belut putih melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Hari ini kau mulai atau perjanjian dibatalkan. Santo menunduk. Hatinya berkecamuk. Ia tahu hidupnya tidak akan berubah jika ia kembali pulang begitu saja. Ia tahu keluarganya akan tetap menderita jika ia menolak kesempatan ini. Tapi Tumble, bahkan hewan sekalipun, terasa seperti langkah pertama menuju jalan yang gelap. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Santo akhirnya membuka mata. Ia mengambil napas panjang, menatap makhluk itu. Aku setuju. Begitu kata-kata itu terucap, udara di sekitar sungai tiba-tiba berubah. Angin berhembus kencang, air berputar seperti pusaran kecil, dan belut putih menggerakkan tubuhnya dengan cepat, menghasilkan suara desis halus. Belut itu lalu berkata, malam ini, bawalah tumbal pertama. Ki, maka rezekimu akan mengalir. Setelah berkata demikian, belut putih itu menyelam dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan permukaan air yang kembali tenang dalam sekejap, seolah makhluk itu tidak pernah ada. Santo berdiri terpaku di tepi sungai dengan perasaan hampa. Ia telah memilih, ia telah mengucapkan kata yang mengikat dirinya pada sesuatu yang ia sendiri tidak pahami. Dan di kejauhan, di balik rimbunnya pepohonan, ia mendengar suara kucing hitam mengeong, seolah sudah tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terakhirnya. Sejak malam ketika Santo berjanji kepada belut putih, hari-harinya dipenuhi rasa gelisah yang menekan dada. Ia menjalani pagi seperti biasa, menyiapkan bahan bakso, membuat kuah, dan membersihkan gerobak. Namun, meski tubuhnya bekerja seperti biasa, pikirannya terus kembali kepada perjanjian di sungai. Ia memandangi gerobak tuanya yang terbuat dari kayu jati kusam. Selama bertahun-tahun, gerobak itu menjadi saksi perjuangannya. Banyak harapan ia gantungkan pada gerobak sederhana itu, namun selalu sia-sia. Kini, entah bagaimana, gerobak itu terasa berbeda. Ketika ia mengusap meja gerobaknya, Santo merasa serat kayunya lebih dingin dari biasanya. Dingin menusuk, seperti dingin air sungai yang pernah ia rasakan malam itu. Namun, ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaannya saja. Santo mendorong gerobaknya keluar rumah. Jalan kampung pagi itu tampak seperti hari biasa. Ibu-ibu menjemur pakaian, beberapa anak kecil berlarian, dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Tidak ada yang aneh, kecuali rasa berat di perutnya yang sulit dijelaskan ketika Santo mulai berjualan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya mulai muncul. Pelanggan berdatangan tanpa henti. Bahkan orang-orang yang biasanya tidak menyukai bakso pun ikut memesan. Tidak ada satupun yang mengeluh soal rasa. Semua memuji kuahnya yang semakin gurih, baksonya yang kenyal, dan aromanya yang menggugah selera. Santo hanya mampu tersenyum kaku. Kuah itu sama saja seperti hari-hari sebelumnya.
Atau setidaknya begitulah yang ia pikir. Namun ia tak bisa mengusir perasaan bahwa ada sesuatu yang lain yang sedang bekerja. Menjelang siang, seorang pelanggan berkata, "Bang Santo, baksonya kok rasanya kayak beda hari ini ya? Lebih sedap." Santo hanya mengangguk, pura-pura bangga. Padahal dalam hatinya ada rasa takut merayap. Saat ia sedang melayani pelanggan, gerobaknya tiba-tiba bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam laci bumbu. Santo, ia melirik ke bawah, tetapi tidak ada angin, dan tempat itu tidak mungkin ada hewan. Namun gerobaknya kembali bergetar. Kali ini lebih lama, Santo mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya roda yang goyah, pikirnya. Tapi ia tahu, gerobak itu tidak pernah bergetar seperti ini sebelumnya. Ketika pelanggan terakhir pergi, Santo menyibakkan tirai kecil gerobaknya dan memeriksa laci bumbu. Tidak ada apa-apa, kosong. Tapi mengapa ia mendengar suara desis halus dari dalam meja gerobaknya? Ia menempelkan telinga ke kayu meja. Suaranya sangat pelan, tapi jelas. Desis, gerak, gesekan licin. Santo mundur cepat. Napasnya memburu. Tidak mungkin. Namun suara itu berhenti begitu saja. Seolah sengaja. Malamnya, Santo kembali mendorong gerobaknya pulang. Dagangannya habis total. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia membawa uang jauh lebih banyak dari biasanya. Rani, istrinya, terkejut melihat tumpukan uang pecahan yang ia bawa pulang. "Mas, tumben banget laris." "Ya, mungkin karena Sabtu," jawab Santo singkat. Padahal hari itu bukan Sabtu. Rani memeluknya, senang dengan perubahan nasib mendadak itu. Namun dalam pelukan itu, Santo merasa dingin di sepanjang tulang belakangnya. Ini bukan rezeki biasa. Ia tahu betul dari mana asalnya. Ketika semuanya sudah tidur, Santo tidak bisa memejamkan mata. Ia teringat ucapan belut putih. Malam ini, bawalah tumbal pertama. Santo keluar rumah perlahan. Kucing hitam kampung yang sering mengikutinya sedang duduk di sudut halaman, menatapnya dengan mata bulat polos. Santo menelan ludah. Ia mendekat perlahan sambil membawa kantong goni kecil. "Maaf, Nek," bisiknya lirih. Tangan Santo bergetar. Kucing itu menggesekkan kepalanya ke kaki Santo, mengira ia akan diberi sisa dagangan. Air mata Santo menetes tanpa ia sadari. "Maafkan aku." Ia akhirnya memasukkan kucing itu ke dalam kantong. Kucing itu mengeong keras, meronta. Namun Santo berusaha cepat agar tetangga tidak terbangun dengan gerobaknya yang kosong. Santo berjalan kembali menuju sungai Watu Ireng. Udara malam terasa lebih pekat, seolah kabut tipis menyelimuti jalan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hanya suara langkah gerobaknya yang berbunyi krek, krek, krek. Di jalan berbatu, gerobaknya terasa semakin berat setiap langkah. Santo merasa seperti ia sedang mendorong beban yang bukan miliknya. Gerobak itu seperti menahan dirinya, ingin tetap berada dekat sungai. Ketika Santo tiba di sungai, permukaan airnya bergolak perlahan, seakan menyambut kedatangannya. Santo membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya berdiri dengan kantong goni di tangan. Belut putih muncul perlahan dari permukaan air. Tubuhnya tampak lebih besar, lebih panjang, dan matanya memancarkan cahaya merah yang menusuk. Janji harus dipenuhi. Suara itu berbisik dalam kepala Santo. Santo memejamkan mata dan melemparkan kantong goni itu ke tepi sungai. Kucing itu berusaha kabur, tetapi belut putih bergerak cepat, sangat cepat, melilitkan tubuhnya ke seluruh tubuh kucing dan menyeretnya ke air. Air bergejolak. Suara kucing hilang dalam hitungan detik. Santo mundur beberapa langkah. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia ingin menjerit, namun tak ada suara keluar. Perutnya miul. Tangannya dingin, kakinya bergetar. Air sungai kembali tenang. Kemudian suara itu kembali datang, lebih lembut namun menakutkan. "Perjanjian, Timil." Lalu muncul satu suara lain, pelan, sanggat. Gerobak baksonya bergetar sendiri, walau ia tak menyentuhnya. Seperti ada sesuatu yang bangun dari dalam kayu gerobaknya. Sejak malam itu, gerobak Santo bukan lagi gerobak biasa. Ia sedang berubah menjadi sarana milik sesuatu. Sarana dari belut putih. Sarana dari perjanjian gelap yang baru saja dimulai. Malam itu, angin Wonogiri seakan berhenti. Tidak ada gemerisik daun, tidak ada suara jangkrik, udara diam. Seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Seno baru saja pulang dari berjualan bakso di pasar malam. Tubuhnya lelah, namun pikirannya berkecamuk. Sejak ia menjalani ritual pertama pesugihan belut putih,
Dagangannya terus ramai, tetapi di balik keberuntungan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang terus mengikutinya. Gerobak baksonya ia letakkan di teras rumah seperti biasa. Namun malam itu, Seno merasa ada yang berbeda. Uap tipis keluar dari panci yang sudah lama ia matikan. Seharusnya tidak mungkin ada panas tersisa. Ia mendekat dengan ragu, menatap permukaan panci. Dari sela tutupnya, terdengar suara lirih. Suara seperti sesuatu yang menggores dasar panci dari dalam. Srek, shrek. Seno menelan ludah. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin tikus, mungkin alat masak memuai, mungkin ia terlalu tegang. Tapi rasa merinding itu telanjur naik ke tengkuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menyentuh tutup panci. Masih panas, padahal apinya sudah kumatikan 2 jam lalu, gumam Seno. Saat hendak membuka tutup panci, suara lain terdengar, bukan suara gesekan, bukan hewan, tetapi suara berat yang bergetar seperti berasal dari jauh di dasar sumur. No. Seno tersentak mundur, napasnya tercekat. Ia menoleh ke sekeliling rumah, memastikan tak ada orang. Tapi halaman gelap, sepi seperti kuburan, dan hanya daun pisang yang bergoyang pelan, entah karena apa. Tiba-tiba gerobak baksonya bergetar pelan, seperti ada yang menyentuh dari bawah. Bunyi rodanya berbunyi lirih. Krek, krek, jangan bercanda, bisik Seno. Meski tak ada siapapun yang bisa mendengar, ia mengangkat gerobaknya sedikit, memeriksa bawahnya. Kosong, tanah kering, tak ada binatang. Namun begitu ia berdiri kembali, sesuatu menyentuh pergelangan kakinya, dingin, licin, dan panjang. Seno memekik tertahan dan melompat mundur. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok, hanya rasa dingin yang masih menempel di kulitnya. Ia membatin. Belut putih. Ingatan akan ritual itu kembali, ritual yang ia jalani di sumur tua sebelah timur desa. Sosok hitam berjubah yang menuntunnya, bisikan-bisikan dari air, dan janji yang ia buat untuk mendapatkan kekayaan dari usaha baksonya. Janji yang belum dibayar. Seno menggenggam kepalanya. Tidak, aku belum siap. Tiba-tiba pintu rumah berderit dari dalam. Suara langkah kecil terdengar menuju teras. Itu Bima, anak Seno yang baru berusia 8 tahun. Ayah ngomong sama siapa? Tanya Bima sambil mengucek mata. Seno tersikat. Kamu ngapain keluar? Cepat, masuk. Tapi aku dengar ada yang bisik-bisik ya. Kayak suara dari panci itu. Seno mendadak pucat. Ia mendekatkan tubuh Bima ke dirinya, memeluk bahunya. Masuk, Bima sekarang. Suaranya bergetar. Namun sebelum mereka berbalik, suara dari dalam panci terdengar lagi. Jelas, panjang, dan menyebut nama itu dengan seretan yang tidak manusiawi. No. Bima menatap panci dengan mata membesar. Cahit. Itu suaranya kayak ada yang manggil. Tidak usah dengarkan, masuk. Seno menarik lengan anaknya terlalu keras hingga Bima terhuyung. Begitu mereka masuk rumah dan mengunci pintu, gerobak bakso kembali bergerak sendiri. Rodanya berputar perlahan menuju arah sumur tua di belakang rumah. Tidak ada angin, tidak ada hewan yang mendorongnya. Namun gerobak itu bergerak seperti hidup. Seno yang mengintip dari jendela terperanjat. Panci di atas gerobak mulai mengeluarkan uap pekat berwarna keperakan. Uap itu membentuk wujud panjang, seperti bayangan seekor belut yang merayap perlahan di udara, dan dari dalam uap itu, suara berat itu terdengar lagi. Janjimu belum ditebus. Seno menutup mulutnya agar tidak menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, malam itu hanya permulaan. Sesuatu sedang keluar dari perjanjian itu. Sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Sesuatu yang menagih janji, dan gerobak baksonya yang dulu menjadi sumber rezeki kini menjadi tanda bahwa belut putih mulai mengambil alih hidupnya. Pagi itu, Seno berusaha bertindak seolah segalanya normal. Ia menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan seperti biasa. Mie kuning, bihun, daun bawang, dan tentu saja bakso yang ia giling sebelum subuh. Namun tangannya bergetar setiap kali ia menatap panci kuah. Ia masih ingat suara malam tadi, suara yang merayap dari dalam panci, menyebut namanya dengan nada yang menyeret dan dalam. Seno mencoba menghirup napas panjang. Ini cuma perasaanmu, jangan bodoh, katanya pada diri sendiri. Tapi bahkan suara itu terdengar lemah, tenggelam oleh rasa takut yang menyelimuti dadanya. Bima tidak keluar kamar pagi itu. Ia terlihat pucat saat Seno membangunkannya untuk sekolah. Ayah, tadi malam aku mimpi
ada hewan putih panjang di bawah tempat tidurku. Dia bilang mau makan. Seno tersentak. Jangan bicara hal aneh. Itu cuma mimpi. Bukan mimpi. Ya, itu kayak nyentuh kakiku. Seno langsung menaruh tangan di bahu anaknya. Menatapnya serius. Mulai sekarang, jangan pernah keluar malam. Apapun yang terjadi, tetap di kamar. Mengerti? Bima mengangguk, meski tampak ketakutan. Ada sesuatu pada tatapan anak itu yang membuat Seno semakin gelisah. Belut putih tidak hanya mengganggunya tampaknya, makhluk itu mulai memperhatikan keluarganya. Siang hari, warung bakso Seno kembali ramai seperti biasa. Pelanggan duduk memenuhi meja, menikmati kuah panas dan bakso kenyal racikan Seno. Namun sejak ritual itu dilakukan, Seno merasakan ada aura yang berbeda. Setiap kali ia membuka tutup panci, uap putih naik ke udara. Tetapi bukan sekadar uap. Jika diperhatikan dengan sudut mata, bentuknya menyerupai tubuh panjang yang melingkar. Seno berpura-pura tidak melihat. Pelanggan tidak boleh tahu apapun. Baksonya tambah enak sekarang. No, ujar seorang pelanggan. Kuahnya kaya. Aromanya beda. Ya, aromanya memang berbeda. Ada aroma anyir halus yang tidak terjelaskan. Bukan amis ikan, bukan bau daging. Lebih seperti bau lumpur tua, bercampur bau air sumur yang tidak mengalir. Pelanggan suka, tapi Seno merasakan sesuatu yang menyelinap di balik aroma itu ketika seorang anak kecil datang bersama ibunya. Ia duduk di kursi plastik dekat kaki meja. Anak itu menangis tiba-tiba. "Kenapa, Nak?" tanya ibunya. Anak itu menunjuk ke bawah meja dengan jari gemetar. Ada yang gerak, putih, panjang. Seno langsung menyentak napas. Ia menunduk cepat, memeriksa bawah meja. Kosong, hanya kaki Meya tua. Beberapa sendok jatuh dan bayangan orang-orang yang makan. Tidak ada belut, tidak ada makhluk. Namun udara di bawah meja terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Seperti ada yang baru saja merayap pergi. "Tolong jangan ditanggapi, Bu," kata Seno cepat-cepat. Anak-anak kadang suka berhalusinasi. Ibu itu mengangguk ragu, namun tetap menenangkan anaknya. Sementara itu, Seno merasakan keringat dingin menetes di punggungnya setelah warung mulai sepi menjelang sore. Seno hendak membersihkan meja. Ia menunduk untuk mengambil mangkuk yang jatuh. Saat itulah aroma itu muncul lagi, aroma anyir, tebal, membuat perutnya mual. Kemudian terdengar suara pelan seperti sesuatu yang digesekkan ke lantai. Shrieks. Seno mundur selangkah. Ia menajamkan telinga. Suara itu semakin jelas. Sesuatu merayap dari bawah gerobak. Seno mengangkat kain penutup kaki gerobak dengan tangan gemetar. Kosong, tetapi lantai basah. Ada jejak bekas. Lendir tipis memanjang, seperti sesuatu yang baru saja bergerak ke arah pintu belakang. Degup jantung Seno berpacu. Ia mengikuti jejak itu pelan-pelan, meski setiap langkah terasa berat. Jejak lendir itu berbelok menuju dapur kecil di belakang warung. Dapur itu gelap, hanya diterangi cahaya tipis dari sela genting. Seno menelan ludah. "Jangan di sini, jangan sekarang." Jejak lendir itu berhenti tepat di depan bak air besar, tempat ia biasanya mencuci mangkuk. Seno menandok, memandangi air di dalam bak. Airnya lalu perlahan berputar, seperti ada yang bergerak dari bawah. Air itu kemudian menguap sedikit, mengeluarkan aroma anyir yang jauh lebih kuat, hingga membuat mata Seno perih. Dari dalam air muncul bayangan putih panjang. Tidak jelas, tidak, seperti serpihan tubuh belut yang terpecah menjadi asap. Lalu suara itu muncul lagi lebih jelas, lebih dekat. Waktu tumble, Seno mundur terhuyung. Punggungnya membentur tembok dapur. Napasnya terputus-putus. "Aku belum siap. Jangan sekarang. Aku butuh waktu." Air di bak mendidih tiba-tiba. Uap panas memenuhi ruangan. Bayangan putih menggelepar seperti sedang kesal. "Seno." Suara itu lebih berat, lebih gelap. "Janji, tidak, Seno menutup telinganya, berteriak tanpa suara. Dapur bergetar halus, seolah gempa kecil. Sendok-sendok jatuh sendiri. Panci di rak beradu, mengeluarkan dentingan nyaring, lalu semuanya berhenti. Air di bak kembali diam. Jejak lendir mengering perlahan. Suara itu hilang, tetapi Seno tahu hari itu menjadi peringatan. Pesugihan tidak membutuhkan alasan, tidak membutuhkan kesiapan, tidak peduli perasaan manusia. Yang penting hanyalah tumbal, dan belut putih sudah mulai lapar. Malam turun perlahan di Wonogiri.
membawa angin lembab yang membuat tubuh merinding meski tidak ada dingin. Rumah Seno gelap meski lampu menyala. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi terasa mengintai dari setiap sudut. Sejak kejadian di dapur sore tadi, Seno hampir tidak bisa bernapas tenang. Ia duduk di kursi ruang tengah sambil menekan pelipisnya. Bayangan belut putih terus muncul di benaknya, bayangan tubuh panjang yang gelap namun berwarna pucat. Bergerak di bawah air, di bawah meja, di balik aroma kuah. Suara berat itu masih terngiang. Janji, tidak bisa, tidak. Seno tahu apa artinya. Pesugihan tidak menunggu. Di kamar, Bima sudah tidur. Seno memastikan pintu kamar terkunci 2 kali. Bukan karena takut Bima keluar, tetapi karena takut sesuatu masuk. Di luar, suara daun tertiup angin tiba-tiba terdengar lebih keras dari biasanya. Padahal angin tak terasa sama sekali. Seno bangkit perlahan mendekati jendela. Ketika ia mengintip keluar, halaman rumah tampak normal. Pohon pisang bergoyang pelan, bayangan pagar menari-neri. Tapi ada yang tidak normal pada gerobak baksonya. Gerobak itu tidak lagi berada di tempatnya. Ia bergeser sendiri ke dekat sumur belakang. Tidak, bisik Seno. Jangan sekarang. Seolah mendengar ketakutannya, gerobak itu mengeluarkan suara lirih. Krek, krek, seperti ada yang menggerakkan rodanya dari bawah. Seno merasakan hawa dingin merayap naik dari kaki hingga ke tengkuknya. Ia mengambil senter dan keluar rumah perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah menarik tubuhnya. Ketika ia sampai di dekat gerobak, aroma anyir khas belut mulai memenuhi udara. Seno menyinari bagian bawah gerobak. Kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada makhluk, tetapi genangan lendir putih tipis menetes dari bawah panci. "Kenapa kau muncul lagi?" tanya Seno lirih. Jawabannya tidak datang dari gerobak, datang dari sumur. Dari kedalaman gelap itu, terdengar suara air bergejolak. Bukan seperti batu jatuh, tetapi seperti sesuatu yang besar bergerak mendekati permukaan. Seno menahan napas. Ketika ia menyorotkan senter ke dalam sumur, air itu mendidih perlahan. Lalu semakin besar, semakin banyak. Tidak, jangan keluar. Air memercik ke atas seperti ada yang mendorongnya dari bawah. Dan dari balik percikan itu, muncul bayangan panjang berwarna pucat licin. Samar, bergerak berkelok-kelak, belut putih. Meskipun tidak muncul utuh, cukup untuk membuat lutut Seno lemas. Bayangan itu tidak mengeluarkan suara, hanya memandang ke arah Seno. Lalu, suara berat itu muncul, seperti berasal dari dasar bumi. Tumbal, "Seno, aku belum siap." "Seno, jangan hari ini." "Ceng, tidak. Boleh." Delete. Rumah Seno. Tiba-tiba, panci di gerobak bergerak sendiri. Tutupnya terbuka dan menimbulkan dentangan keras. Uap putih pekat keluar dari dalam, membentuk bayangan belut yang melingkar-lingkar di udara. Belut putih tidak sekadar marah, makhluk itu lapar. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki dari arah gang kecil di samping rumah. Seno lampu jalan redup menyinari sosok seorang lelaki parubaya yang berjalan setengah mabuk. Itu Pak Rondo, tetangga yang sering pulang malam setelah minum di warung dekat pasar. Ia melihat Seno dari jauh dan melambaikan tangan. "Seno, belum tidur tuh." "Wah, warungmu makin ramai ya." Seno terpaku. Sesosok makhluk putih panjang muncul sedikit lebih tinggi dari bibir sumur. Badannya bergerak ke kiri, ke kanan, seolah memperhatikan lelaki itu. Tumbal. Kata itu muncul begitu jelas di benak Seno, bukan dari pikirannya, dari makhluk itu. Dari belut putih, Pak Rondo berjalan semakin dekat. "No, kau kenapa? Kok kelihatan pucat begitu?" Seno ingin berteriak agar tetangganya pergi, tapi lidahnya keluh. Kakinya seperti dipaku ke tanah. Belut putih bergerak semakin naik dan Seno tahu makhluk itu tidak ingin alasan, tidak ingin penjelasan. Hanya tumbal. Belut putih melesat cepat seperti cahaya, walau tubuhnya begitu besar. Tetapi sebelum wujudnya sepenuhnya keluar, bayangan licin panjang seperti asap meluncur dari dalam sumur dan menyeret. Sesuatu yang tidak terlihat menuju Pak Rondo. Lelaki itu berhenti mendadak, memegang lehernya. "Apa ini?" Napasnya tersengal. Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah, seperti ada lilitan tak kasat mata yang mencengkeramnya. Seno hanya bisa menyaksikan Pak Rondo terlempar ke dekat gerobak. Tubuhnya bergetar hebat. Dari bawah panci, lendir putih mengalir, menutupi lantai.
Uap pekat menyelimuti tubuh lelaki itu. Seno mencoba mendekat. Jangan ambil dia. Aku bisa cari yang lain. Tapi terlambat. Uap itu berubah menjadi bayangan belut yang menelusup masuk ke tubuh Pak Rondo. Lelaki itu menggeliat keras, mengeluarkan suara serak seperti orang dicekik. Matanya memutih, tubuhnya melengkung tak alami. Lalu, diam, tubuhnya jatuh, tidak bergerak, namun tidak ada darah, tidak ada luka. Hanya wajah yang membeku dalam ekspresi ngeri. Belut putih sudah mengambil tumbal pertama. Seno terjatuh ke tanah, memegangi mulutnya agar tidak berteriak. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Napasnya tersengal seperti baru berenang di kedalaman. Suara dari dalam sumur kembali terdengar. 1. Sudah dibayar. Seno menatap tubuh Pak Rondo yang tergeletak. Jika 1 tumbal sudah diambil, berarti akan ada yang kedua dan ketiga, dan pesugihan tidak berhenti sampai Seno membayar penuh. Sejak kejadian malam itu, rumah Seno tidak pernah sama lagi. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, lebih lembab, seakan-akan ada lapisan tak kasat mata yang menyelimuti tiap sudut. Bahkan di siang hari sekalipun, bayangan sumur tua itu tetap menggantung dalam pikiran Seno. Ia tidak tidur semalaman. Mata sembab, napas pendek, dan pikiran terus berputar antara rasa bersalah, ketakutan, dan bayangan tubuh Pak Rondo yang terkapar tak bernyawa. Seno memejamkan mata, tapi yang terlintas hanya lirih suara belut putih. 1. Sudah dibayar. Seno menggigil. Kata 1 berarti ada 2, 3, dan entah berapa lagi. Pagi menjelang, matahari naik perlahan, tapi cahaya itu tidak terasa hangat. Justru membuat halaman rumah terlihat asing. Daun-daun basah, tapi semalam tidak hujan. Batu-batu kecil tampak berembun. Meski udara tidak dingin, Seno memeriksa sumur dari jauh. Air sumur terlihat normal, namun di dalamnya ada sesuatu yang mengambang. Gelembung-gelembung kecil, seperti napas. Seno mundur, menggenggam dada. Belum selesai. Kumamia, kau sudah dapat 1. Kenapa masih mengintai? Seolah menjawab, dari dalam sumur terdengar. Hahaha, bukan suara, bukan geraman tapi napas. Nafas panjang, berat, dalam, seperti makhluk besar yang tidak terbiasa berada di udara. Nafas itu bergema naik, membuat kulit Seno meremang. Ia mundur 2 langkah, mencoba tidak panik. Tapi napas itu terus muncul. Semakin jelas, seakan mendekat dari bawah. Ini. Seno menahan suara teriakannya. Ia melangkah cepat kembali ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Namun meski sudah di dalam, napas itu tidak hilang. Justru terasa mengikuti dari bawah lantai kayu. Setiap kali ia menapakkan kaki, terdengar gema napas samar seolah belut itu merayap di ruang kosong di bawah rumah. Seno menekan telinganya. Berhenti, tolong berhenti. Aku belum siap. Namun pesugihan tidak peduli. Napas itu tiba-tiba berhenti sunyi, terlalu sunyi. Lalu terdengar suara lain pelan, gemeretak, seperti sesuatu menggores papan lantai. Shrek. Seno berbalik cepat. Suara itu berasal dari kamar Bima. Seno langsung berlari. Ia mendobrak pintu kamar anaknya. Bima terbangun, duduk di kasur dengan mata terbuka lebar. Nafasnya tersengal seperti habis berlari jauh. Wajahnya pucat. Ayah, suara Bima gemetar. Kenapa? Ada apa? Ada dari bawah lantai. Tadi, ada yang nyebut namaku. Seno terdiam. Darahnya serasa berhenti mengalir. Apa yang? Diabel. Bima menatap lantai kamar, menunjuk dengan jari yang bergetar. Dia berbisik lirih. Dia bilang, Bima, lapa? Seno membeku. Tidak. Makhluk itu tidak boleh menginginkan Bima. Ayah, itu suaranya dingin, kayak dari dalam air. Lanjut Bima, memeluk lututnya. Ada yang merayap tadi. Suara lais, kayak ular, tapi lebih pelan. Seno langsung memeluk anaknya erat. Dengar aku, jangan keluar dari kamar. Jangan dekat lantai. Kalau dengar apapun, tutup telinga. Ayah akan sesuatu menghentak lantai dari bawah. Duk, Bima menjerit kecil. Seno membelalakkan mata. Hentakan kedua. Duk, seperti sesuatu berukuran besar, mencoba menerobos naik. Lantai kamar bergetar. Debu jatuh dari langit-langit. Seno mundur sambil menarik Bima ke sudut ruangan. Enggak mungkin. Dia nggak bisa masuk sini. Seno mencoba menenangkan diri, tapi suaranya pecah.
lantai retak tipis. Retakan itu bergerak cepat dari tengah kamar, menuju kaki Seno. Ia menarik Bima lebih erat. Duk, hentakan terakhir membuat retakan semakin lebar. Lalu, diam. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi getaran. Hanya keheningan yang lebih mengerikan dari suara apapun. Bima menangis tanpa suara. Seno, ia menutup retakan dengan karpet. Meski ia tahu itu sia-sia, makhluk itu bisa datang kapan saja, dari mana saja. Sore hari, Seno tidak berjualan. Ia tidak sanggup membuka panci, tidak sanggup mendorong gerobak. Setiap ia mendekat, panci itu mengeluarkan uap putih tipis meski api mati. Uap itu membentuk-bentuk melingkar, seperti tubuh belut. Seno memutuskan pergi ke rumah orang yang pernah mengajarinya pesugihan ini sesosok. Lelaki bernama Mbah Kromo yang tinggal di pinggir hutan, jauh dari permukiman. Lelaki itu yang dulu memberikan syarat, mantera, dan ritual. Seno mengetuk pintu kayu rumah Mbah Kromo. Berkali-kali tidak ada jawaban. Ia mencoba mengintip melalui jendela. Rumah itu kosong. Tetapi ada bau yang sama dengan yang muncul dari panci baksonya. Bau anyir, bau lumpur tua, bau air yang terlalu lama tidak mengalir. Bau yang hanya muncul jika belut putih melewati suatu tempat. Seno memanggil pelan, "Mbah, saya butuh bantuan." Sunyi. Lalu dari dalam rumah terdengar suara gesekan keras seperti benda berat diseret. Serik. Seno mundur. Suara lain menyusul. Napas panjang. Tapi itu bukan napas Mbah Kromo. Bukan manusia. Dan bukan satu-satunya. Seno berlari. Tidak menoleh. Nafasnya kacau. Jalan tanah dipenuhi bayangan pepohonan yang seolah bergerak sendiri. Ia tidak berhenti sampai rumahnya terlihat dari kejauhan. Namun saat ia sampai di halaman, sesuatu membuat tubuhnya membeku. Gerobak baksonya bergerak sendiri, bergeser perlahan menuju sumur. Panci bergetar dan dari dalam sumur terdengar napas itu lagi lebih dalam, lebih kuat, lebih dekat. Seno tumble. Kedua, Seno jatuh berlutut, memukul tanah dengan tangan gemetar. Belut putih menginginkan korban lagi dan waktu semakin sempit. Angin malam berputar aneh di Wonogiri, pekat, lembab, seperti membawa aroma lumpur kolam yang busuk aroma, yang dulu hanya muncul setiap kali Raka memanggil belut putih di ritual pesugihannya. Tapi kali ini, tanpa ia panggil pun, hawa itu datang sendiri, menempel di kulit, menusuk tulang, membuat dada sesak seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Warung bakso Raka sudah ditutup, lampu-lampu dimatikan, tirai diturunkan. Namun suara seprek-seprek seperti sesuatu yang licin merayap masih terdengar dari dapur. Raka memejamkan mata, menggigit bibir, mencoba menenangkan napasnya. "Aku wis bayar, aku sudah bayar. Kamu sudah dapat banyak jiwa dari daganganku." Gumamnya bergetar, tapi suara itu tidak berhenti sabua pelasak. Terdengar seperti tubuh basah jatuh ke lantai. Raka tersentak. Ia memegang pisau dapur sebagai satu-satunya alat bertahan diri. Kakinya maju perlahan menuju dapur. Jantungnya berdetak seperti hendak pecah ketika ia membuka pintu dapur. Lantai basah, bukan air, bukan kuap, tapi lendir putih, kekuningan, mengilap, bergerak-gerak pelan, seperti hidup. Dasar bajingan. Raka mundur satu langkah. Janji kita belum waktunya. Belum waktunya. Dari sudut ruangan terdengar suara desis panjang, sesikah, dan sesuatu muncul dari balik meja dapur belut putih itu. Tapi bukan sebesar lengan seperti dulu. Tidak, kini panjangnya seperti ular besar. Matanya memerah, sisiknya memantulkan cahaya pucat. Melotnya pecah menjadi dua bagian, memperlihatkan deretan gigi kecil seperti jarum yang terus bergerak. Dan saat itu, Raka sadar, ia tidak lagi berhadapan dengan belut pesugihan biasa. Ini adalah bentuk akhir dari makhluk penuntut janji setan penagih yang ia panggil dengan darahnya sendiri. Belut itu merayap mendekat, mengguratkan jejak lendir di lantai. Setiap kali tubuhnya bersentuhan dengan ubin, terdengar seperti suara daging mentah yang diseret. Tidak, aku masih butuh waktu, teriak Raka. Belut itu berhenti, kepalanya terangkat, memandang Raka lurus-lurus. Lalu, ia berbicara, bukan dengan mulutnya, bukan dengan suara, tapi dengan suara yang menggelegar langsung di dalam kepala. Raka suara yang membuat telinganya berdarah. "Janjimu." Malam ini, Raka berlatih menutup telinga, walau percuma. Suara itu terus mengisi kepalanya. Satu jiwa, sebagai
tumbal. Sebelum bulan mati, Raka menatap keluar jendela. Bulan benar-benar hampir gelap. Tinggal garis tipis merah seperti mata iblis yang mengintip dari langit. Aku bisa cari korban lain. Jangan aku yang bikin kamu kuat. Belum selesai ia berbicara, belut putih itu melompat. Gerakannya cepat, tak masuk akal. Seperti bayangan putih, memotong udara. Raka menjerit. Makhluk itu menyelimuti badannya, dari kaki hingga dada, melilit kuat. Gigi-gigi kecil itu menancap di kulit Raka, mencabik sedikit demi sedikit, sembari menyuntikkan rasa panas seperti disiram minyak mendidih. Arage, haha, setan, lepaskan. Belut itu terus merayap ke dadanya, kilap dan berhenti tepat di bawah rahang, seolah-olah hendak masuk ke dalam tubuhnya. Raka mati motion mencoba menusuk makhluk itu dengan pisau, tapi setiap tusukan hanya menghasilkan suara krot lembek, dan lukanya langsung menutup kembali. Makhluk itu tidak bisa dilukai. Perlahan, Raka merasakan tubuhnya dingin, kakinya mati rasa, tangannya melemah, matanya berkunang-kunang. Belut putih itu mendesis, jiwa. Malam ini, Raka menangis tanpa suara. Ia tak bisa bergerak, tak bisa melawan. Lalu, belut itu menusuk masuk melalui mulut Raka memaksa, mendesak, merobek dari dalam. Tubuh Raka kejang hebat, kursi terbalik, piring pecah. Namun tak ada yang bisa menyelamatkannya. Butuh kurang dari 1 menit. Sebelum tubuh Raka diam sepenuhnya, belut itu keluar kembali, menyembur lendir, dan meninggalkan tubuh Raka yang kini kosong, pucat, dan kaku. Namun satu hal mengerikan terjadi. Mata Raka terbuka, tetapi tidak ada lagi jiwa di baliknya. Belut putih itu tidak hanya mengambil nyawa, mengambil tubuh Raka menggunakannya sebagai wadah. Tubuh Raka bangkit perlahan, mulutnya bergerak, tidak seperti dikuasai dari dalam. Dan dengan suara yang bukan suara manusia, ia berbisik, masih ada 8 janji tersisa. Malam itu, warung bakso Raka tampak biasa dari luar. Namun di dalamnya, iblis baru saja mendapatkan bentuk manusia. Dan esok harinya, warung bakso itu akan kembali buka dengan pemilik baru yang tampak seperti Raka. Tapi pagi di Wonogiri terasa ganjil. Udara yang biasanya sejuk mendadak lembab dan berat, seolah membawa bau anyir kolam lama yang tak pernah dikuras. Namun penduduk tidak terlalu memperhatikan yang mereka lihat. Justru hal lain. Warung bakso Raka kembali buka. Padahal semalam beberapa warga mendengar suara barang pecah, seperti orang bertengkar. Lalu senyap panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi kini, tirai warung terangkat, panci besar mengepul, dan aroma bakso yang gurih menguar. Namun, bagi siapa saja yang memperhatikan dengan lebih teliti, ada sesuatu yang aneh. Raka berdiri di balik meja, tersenyum, tapi senyumnya tidak. Sudut bibirnya terangkat terlalu tinggi, matanya terlalu bening, terlalu kosong. Tatapannya seperti seseorang yang melihat manusia hanya sebagai benda, bukan sesama makhluk hidup. Silakan mas, buka kembali, katanya ketika pelanggan pertama datang. Suaranya tetap suara Raka, tapi ada gema tipis di belakangnya, seperti 2 suara yang tumpang tindih. Pelanggan pertama, Pak Wiryo. Ia duduk, mengeluh betapa anehnya udara pagi itu. Mas Raka, kok buka pagi-pagi? Biasanya jam 10-an, katanya. Raka menunduk sedikit. Sekarang beda pak, rezeki harus cepat ditarik. Pak Wiryo tertawa kecil tanpa curiga. Namun ketika mangkuk bakso datang, uap panasnya membawa aroma yang asing. Ada sedikit bau lumpur, sedikit amis, tapi tertutupi wangi kaldu. Pak Wiryo mengaduk mangkuknya, dan ia melihat sesuatu berwarna putih di dasar kuah seperti urat kecil yang bergerak perlahan. Mas, iki opoyo? Raka mendek kepalanya, miring aneh, gerakannya kaku seperti boneka. Tambahan rasa pak, katanya sambil tersenyum semakin lebar. Pak Wiryo menelan ludah. Ada perasaan tidak nyaman, tapi ia tidak ingin membuat Raka tersinggung. Akhirnya ia menyuap 1 sendok. Kuah itu terasa gurih, tapi menyimpan sensasi licin di lidah. Rasanya seperti ada sesuatu yang merayap dari kerongkongan menuju dada. Pak Wiryo batuk keras. Mas, kenapa rasanya panas banget? Raka hanya menatap, matanya tidak berkedip. 1, lunas. Pak Wiryo terbatuk lagi. Kali ini darah ikut keluar. Tubuhnya menggigil, seolah ada makhluk kecil yang bergerak dari dalam perutnya, naik ke dadanya, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ia ambruk ke lantai.
Raka tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri, menonton, dan sesuatu yang licin, putih, sekecil cacing tapi lebih cepat dari ular kecil, merayap keluar dari mulut Pak Wiryo, jatuh ke lantai, dan menuju kaki Raka. Raka menunduk. Makhluk itu masuk ke dalam celah kulit kakinya, seperti menyatu. Bagas, bisik suara lain dari dalam tubuhnya. Masih 8 lagi. Siang harinya, warung Raka semakin ramai. Anehnya, pelanggan datang tidak seperti biasanya. Mereka seperti setrik. Seolah aroma bakso itu mengundang mereka tanpa bisa menolak. Seorang ibu membawa anak kecil masuk. "Mas Raka, bakso satu yang biasa, ya." Raka menyajikan dengan cepat. Namun anak kecil itu menatap Raka lama, lalu menangis tanpa sebab. "Bu, aku vele. Aku ora belum kene," katanya sambil merapat ke tubuh ibunya. Ibu itu kebingungan. "Loh, kenapa tuh nak?" Anak itu menunjuk Raka sambil gemetar. "Aku ikai dudu wong." Raka hanya tersenyum, namun matanya berubah sedikit putihnya menjadi lebih pucat. Anak itu bisa melihat. Suara dalam tubuhnya berbisik. Raka bergerak maju. "Bu, anaknya kenapa?" "Sini, tahibur." Tapi sebelum Raka sempat menyentuh anak itu, pintu warung mendadak terbanting terbuka. Seorang lelaki muda berdiri di sana. Nafasnya berat, matanya merah karena kurang tidur. Dialah Bagas, teman lama Raka yang semalam melihat lampu warung berkedip aneh dari kejauhan. "Raka!" teriak Bagas. "Aku ngerti ana sing salah karo kowe." Raka menoleh perlahan. "Bagas, kamu datang juga. Aku ngerti apa sing terjadi semalam. Suaramu, jeritanmu. Aku ngerti, kowe ora normal." Bagas menunjuk Raka dengan tangan gemetar. "Kowe dudu Raka maneh." Warung mendadak hening. Semua pelanggan menatap. Raka berdiri, mengedip satu kali, dan ketika membuka mata, pupilnya berubah menjadi putih menyala. Bagas mundur satu langkah. "Gusti, bener." Tubuh Raka retak halus, seperti kulitnya bergetar dari dalam. Suara desis panjang keluar dari tenggorokannya. Anak kecil itu menangis semakin keras. Ibu-ibu berlari keluar warung. Beberapa pelanggan terpaku karena shock. "Bagas!" Suara itu bergema dari dalam tubuh Raka. "Aku lapar." Dalam sekejap, tubuh Raka bergerak tidak wajar. Seperti patah-patah, ia melompat ke dinding, merayap seperti makhluk air yang baru belajar berjalan di darat. Tubuhnya memanjang sesaat, lalu kembali normal. Bagas menjerit ketakutan. "Kakek! Dula!" "Ah!" Ia berteriak memanggil tetua desa, satu-satunya yang ia percaya paham hal mistis. Di luar, langkah sepatu tua terdengar mendekat. Kakek Dula dengan tongkat kayu dan mata yang tajam masuk ke warung. Begitu melihat Raka, ia langsung tahu. Belut putih, pesugihan kuno, sing wis dilarang ratusan tahun, gumamnya. "Recomendations." Tubuhnya meliuk aneh, kulitnya pecah seperti sisik putih mulai tumbuh. Kakek Dula mengangkat tangan, mengeluarkan seikat rumput laut kering dan tanah kuburan lama. "Kowe wis melanggar janji. Dina iki, roh sing kowe wadahi kudu dikeluarkan." Raka tertawa-tawa yang menggema seperti suara dari dasar sumur. "Sudah terlambat. Aku sudah dapat tubuh ini, dan malam ini aku akan ambil 8 jiwa lagi." Belut putih merobek punggung Raka dari dalam. Muncul separuh tubuhnya bergerak layar, siap mencabik apapun di depannya. Warung bakso Raka berubah menjadi medan kematian. Bagas menutup anak kecil itu dengan tubuhnya. Orang-orang berhamburan keluar. Kakek Dula berdiri sendiri menghadapi wujud setengah manusia, setengah makhluk pesugihan itu. Dan tepat ketika belut putih hendak menyerang, kakek Dula berteriak, "Belut putih! MBA Alikana!" Saiki, lantai bergetar, dinding retak, kuah dalam panci mendidih sendiri. Belut putih itu menjerit suara yang seperti ribuan serangga meleleh. Tapi, apakah kembali? Apakah bisa dibendung? Tidak ada yang tahu. Karena pada detik itu, seluruh warung dipenuhi cahaya putih menyilaukan. Dan semuanya hilang. Isok, warung bakso Raka tidak ada. Hanya tersisa tanah berlubang, seperti bekas kolam besar. Tapi, beberapa warga bersumpah. Setiap malam Jumat, mereka melihat sosok menyalakan lampu warung itu kembali. Dan bau kuah bakso tercium samar di udara malam.